Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan sebuah manfaat daripada meminum kopi. Ternyata meminum kopi ini mempunyai fadilah dan manfaat yang sangat luar biasa. Selain juga menyehatkan untuk badan, kopi ini ternyata juga bisa mengusir energi negatif, gangguan daripada jin, dan dijauhkan dari penyakit kesurupan atau gila. Apa yang akan saya sampaikan ini terdapat dari beberapa ulama. Di antaranya manfaat meminum kopi yang akan saya sampaikan ini adalah pendapat Murabbi Ruhina Kiai Khalid al-Busairi. Beliau pernah menyampaikan bahwa manfaat meminum kopi ini terdapat dalam huruf al-ghahwah, yaitu dalam bahasa Arabnya kopi ini adalah qahwah. Qahwah ini terdiri dari huruf qaf, ha, waw, dan ta. Di mana pada waktu itu beliau menyampaikan bahwa fadilah daripada orang yang meminum kopi terdapat pada setiap huruf yang ada pada lafaz qahwah, yaitu yang berarti kopi. Kita ketahui bahwa qahwah huruf pertamanya adalah qaf. Jadi fadilah yang pertama ketika seorang meminum kopi adalah quwwatun. Jadi orang yang meminum kopi ini akan membuat seseorang itu menjadi lebih kuat, lebih energi, lebih fresh dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sehingga orang-orang yang meminum kopi ini kehidupannya akan lebih kuat daripada orang yang tidak meminum kopi. Kedua, fadilah daripada kopi menurut beliau diambil dari huruf qahwah. Yang kedua huruf qahwah itu adalah ha, di mana ha oleh beliau diartikan hidayah. Jadi orang yang meminum kopi menurut beliau oleh Allah akan dipermudah untuk mendapatkan hidayah. Hidayah adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang berupa petunjuk. Sehingga orang yang meminum kopi menurut beliau akan lebih cepat menemukan hidayah atau menemukan inspirasi dalam menjalani hidup. Selanjutnya huruf yang ketiga daripada qahwah atau kopi dalam bahasa Indonesianya adalah waw, yang mempunyai arti wiqayah. Wiqayah ini adalah penjagaan atau perisai, atau bisa mempunyai arti sebagai benteng diri kita dari hal-hal yang negatif. Jadi orang yang meminum kopi itu lebih terjaga hidupnya, lebih sehat badannya, lebih aman hidupnya, karena berarti wiqayah. Selanjutnya yang terakhir adalah ta. Beliau menyampaikan bahwa qahwah huruf terakhirnya itu bukan ha tapi ta, yang mempunyai arti taubah, yaitu orang yang meminum kopi oleh Allah akan diberikan pertaubatan. Apa yang disampaikan oleh beliau mulai dari huruf qaf sampai huruf yang terakhir yaitu ta, itu senada dengan apa yang disampaikan oleh para ulama yang sangat masyhur. Di antaranya adalah dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau pernah bercerita
bahwa ada seorang wali min auliyaillah, yaitu Syekh Hasan Al-Maghribi yang dari Maroko. Jadi Syekh Hasan Al-Maghribi ini adalah seorang wali di mana dia pernah bersama dengan Rasulullah dalam dunia perwalian. Seorang wali bisa menemui secara langsung dengan Rasulullah. Kata beliau, "Zata yaumin ijtama abin nabi yabdotan." Beliau yaitu Syekh Hasan Al-Maghribi ini bersama dengan Rasulullah, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Hadisni bihadisin." Wahai Rasulullah, berikan saya sebuah hadis yang tidak pernah engkau berikan sebelumnya. Artinya tidak ada di kitab-kitab hadis yang ada pada waktu itu. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Syekh Hasan Al-Maghribi, "Sa'ufiduka bi salasati hisolin." Baik, Hasan Al-Maghribi, saya berikan kamu 3 manfaat daripada saya berikan kamu 3 faidah. Artinya ketika itu dilakukan maka akan mempunyai 3 faidah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Syekh Hasan Al-Maghribi ini nanti berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Murabbi Ruhina Kiai Khalid Al-Busairi. Yang pertama adalah idza hamilta subhata litasbihin tu'addu musabbihan sabbahta biha am lam tusabbih. Jadi jikalau seseorang membawa tasbih digunakan untuk bertasbih atau tidak, maka oleh Allah orang tersebut akan dicatat membaca tasbih. Oleh sebab itu para ulama, para masyayikh, para kiai senang membawa tasbih. Kenapa? Karena fadilahnya orang yang memegang tasbih, membawa tasbih oleh Allah, selama tasbih itu masih berada pada dirinya, oleh Allah akan dicatat membaca tasbih. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang disampaikan kepada atau faidah yang disampaikan kepada Syekh Hasan Al-Maghribi ini oleh Rasulullah adalah innal qahwata madama tu'muha fi fika tastaghfiru lakal malaika. Nah, ini yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Khalid Al-Busairi atau Kiai Khalid Al-Busairi, bahwa sesungguhnya kopi, selama baunya kopi itu terdapat pada mulutmu, tastaghfiru lakal malaika, maka malaikat akan memintakan ampun terhadap kamu. Artinya ketika kita meminum kopi, selama bau kopi itu masih berada di mulut kita, maka para malaikat akan membacakan istighfar kepada kita, sehingga oleh Allah kita akan diberikan pertaubatan, sehingga oleh Allah kita akan diberikan hidayah. Inilah yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Rabbi Ruhina Kiai Khalid Al-Busairi. Selanjutnya yang ketiga, apa yang disampaikan Rasulullah kepada Syekh Hasan Al-Maghribi ini adalah julusuka inda waliyin min auliyaillah, dudukmu dengan seorang wali dari para wali-wali Allah, hayyin au mayyitin, baik wali itu sudah meninggal atau masih hidup. Artinya kita berkunjung kepada seorang wali, baik wali itu masih hidup maupun wali itu sudah meninggal, artinya kita berziarah ke kuburnya. Walau kahal bisyatin, walaupun kita suannya itu sebentar, sebagaimana kita memeras susu. Au kasyajji baidatin, atau sebentarnya itu sebagaimana kita memecahkan telur saat kita menggoreng telur. Khairun laka min an ta'budallah
fi zawayatil ardi kulliha au ila an taqatta'a adu wa irban irba. Jadi lebih baik daripada kamu beribadah kepada Allah selama umurmu atau sampai anggota badanmu terpotong-potong. Jadi beribadah kepada Allah seumur hidup atau sampai anggota badannya anggota badannya terpotong-potong. Maksudnya apa? Orang yang berkunjung berziarah kepada wali itu lebih baik daripada orang yang beribadah sampai badannya terpotong-potong. Ini menunjukkan bahwa seorang wali itu mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Syekh Al-Maghribi ini, titik poinnya adalah pada nomor 2, yaitu terkait dengan apa yang saya bahas ini. Innal qahwata mada matumuha fi fika tastaghfiru lakal malaika. Inilah yang ada korelasinya dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Khalid Al-Busairi. Selanjutnya Kiai Khalid Al-Busairi mengartikan waw pada lafaz qahwa itu adalah wikoyah, yaitu penjagaan, tameng atau perisai diri pada diri kita. Ini juga pernah disampaikan oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, di mana beliau pernah menyampaikan wa kana al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas yaqul. Jadi Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas berkata, al-makanu allazi yutraku khaliyan yaskununa fihil jinnu. Jadi setiap tempat, kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, setiap tempat yang ditinggalkan dalam keadaan sepi oleh penghuninya, maka akan ditempati oleh jin. Ini kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Wal makanul ladzi taf'alu bihil qahwa. Dan setiap tempat yang di situ dibuatkan kopi atau membuat kopi di situ, la yaskununahul jinnu, maka tidak akan pernah tidak akan ditempati oleh jin. Wala yuqarribunahu, dan tidak akan didekati oleh jin. Membuat kopi di tempat itu saja tidak didekati atau tidak ditempati oleh jin, apalagi kita meminum kopi. Artinya apa? Korelasinya dengan apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Rabbi Ruhina Kiai Khalid Al-Busairi, menunjukkan bahwa pemaknaan wikoyah pada lafaz qahwah ini juga diperkuat oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Inilah fadilah-fadilah daripada kita mengkonsumsi kopi, mulai dari masalah dohir sampai batin, urusan jin dengan urusan yang lainnya oleh Allah akan dipermudah dengan kita mengkonsumsi kopi. Sahabat-sahabat pemirsa yang saya hormati, inilah beberapa faidah pemaknaan daripada lafaz qahwah yang juga memberikan arti daripada fadilah minum kopi. Sahabat-sahabat pemirsa, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.